semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai paper kami yang berjudul Strategi UMKM dalam Ketahanan Pangan di Kota Medan. Ketahanan pangan merupakan isu terutama di wilayah perkotaan dengan dinamika populasi dan ekonomi yang kompleks seperti Kota Medan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat sistem pangan lokal. Paper kami ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UMKM di Medan dalam berkontribusi terhadap ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Melalui kajian literatur dan observasi awal, penelitian ini mengidentifikasikan berbagai bentuk kontribusi UMKM, mulai dari produksi pertanian skala kecil, pengolahan, distribusi pangan lokal, hingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan perannya juga diidentifikasi, termasuk keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Paper kami ini juga menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui kebijakan yang mendukung dan intervensi yang tepat sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kota Medan. UMKM telah lama diakui sebagai fondasi penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi mereka sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja. Ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kerangka dasar ketahanan pangan bertumpu pada 3 pilar utama: ketersediaan pangan, aksesibilitas baik fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan atau konsumsi. Hal ini sesuai dengan asa cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yakni dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, industrialisasi, dan pemberantasan kemiskinan melalui peran UMKM, dan visi misi di tingkat provinsi, yakni menjaga stabilitas makroekonomi daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dari data di atas, bisnis UMKM di Kota Medan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.664 unit. Tetapi pada tahun 2019, mereka menurun menjadi 1.072 unit. Kemudian pada tahun 2020, mereka kembali meningkat menjadi 1.320 unit. Dan pada tahun 2021, tercatat sebanyak 1.546 unit. Dan di tahun 2022 tercatat sebanyak 1.787 unit. Sumber data tersebut kami ambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan 2023. Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa UMKM Kota Medan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 36% dari tahun 2018. Tetapi mengalami kenaikan sebanyak 23% pada tahun 2020, 17% pada tahun 2021, dan 16% pada tahun 2022. Dinas UMKM dan Koperasi Kota Medan bertanggung jawab untuk membina UMKM dan memberikan fasilitas untuk mengembangkan usaha mereka, memungkinkan UMKM Kota Medan untuk bersaing dengan UMKM lain dan meningkat. Di sini ada profil UMKM pangan di Kota Medan. Yang pertama itu ada jumlah UMKM di Kota Medan mencapai lebih dari 80.000 unit dengan sektor pangan sebagai salah satu yang dominan. Yang kedua ada UMKM pangan meliputi usaha kuliner. Kontribusi langsung dan tidak langsung UMKM terhadap ketahanan pangan di Kota Medan. Kontribusi UMKM terhadap ketahanan pangan di Kota Medan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Yang keduanya sangat penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kontribusi langsung. Di sini ada peran UMKM makanan dan minuman atau F&B dalam produksi dan pasokan pangan lokal. UMKM F&B di Medan adalah kontributor signifikan bagi ekonomi lokal dan ketahanan pangan regional. Mereka terlibat aktif di berbagai tahapan rantai pasok pangan, mulai dari produksi awal hingga produksi akhir. Di Medan,
UMKM F&B menunjukkan kemampuan adaptasi mereka dengan berinovasi dalam format produk baru, termasuk makanan siap saji, makanan beku, dan produk yang dapat dipesan secara daring. Ini ada kontribusi tidak langsung. Yang pertama itu ada UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan, meningkatkan keterjangkauan pangan. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja oleh UMKM, meningkatkan daya beli rumah tangga untuk pangan. Yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya lokal dan penguatan sistem pangan lokal. Yang keempat ada ketahanan inheler UMKM sebagai penyangga ekonomi selama periode ketidakstabilan. Nah, sekian paper kami. Dari paper kami dapat merekomendasikan strategis bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperkuat kontribusi UMKM terhadap sistem pangan berkelanjutan di Medan. Untuk memaksimalkan potensi UMKM dalam memperkuat ketahanan pangan di Kota Medan, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama, mendorong dukungan finansial dan teknis yang ditargetkan untuk UMKM terkait pangan. Yang kedua, memberi insentif dan memfasilitasi adopsi ekonomi sirkular. Yang ketiga, mempromosikan dan memungkinkan partisipasi UMKM dalam pertanian perkotaan. Yang keempat, mempercepat transformasi digital untuk rantai pasok pangan. Yang kelima, memperkuat kolaborasi dan kemitraan. Dan yang keenam, mendukung pengadaan lokal dan pengembangan rantai nilai. Sekian presentasi dari paper kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.